Bismillah, selamat datang di channel Fadlan. Kali ini saya mau cerita tentang, berani, tentang keberanian dari perspektif, akhlak Islam, eee, di mana sebuah kata berani, itu harus dipandang dari sisi, mutawasit, tawassut ya, titik tengah gitu. Kalau dalam akhlak atau adab itu titik tengahnya dari kata berani adalah asyuja'ah, yaitu kata berani yang di tengah-tengah yang tidak berlebihan beraninya seperti al-jubn, sehingga dia saking beraninya tuh melewati batas, ngawur dan nggak bisa mengendalikan diri. Tapi tidak juga sangat takut seperti jirih. Al-jirih itu artinya takut banget dan tidak memiliki keberanian sama sekali. Dan hal itu saya rasakan banget ya, kenapa khususnya orang-orang yang dia pendiam, pemalu, kurang bersosial, dia cenderung tidak memiliki keberanian, cenderung karena memang kepribadian dia itu tertutup, tidak berani eksis, malu, sulit senyum, kadang kaku bertemu orang lain. Nah, bagaimana dia bisa berani untuk melakukan hal sesuatu? Biasanya atau mungkin introvert ya, jiwa pemalu, pendiam gitu. Karena memang mereka memiliki keterbatasan soal kepribadian gitu. Jadi ngobrol aja gak berani gitu. Apalagi berani dalam memutuskan suatu hal yang harus diputuskan gitu. Dan itu saya alami sendiri ya gitu, bagaimana saya itu dulu sejak SD gitu saya pendiam, pemalu, dan itu tuh bukan klaim saya tersendiri tapi emang orang lain melihat saya seperti itu. Saya culun, kalau bahasa Sunda culun itu orang yang sering diganggu gitu, karena saya saking pendiam, saking penurut, kadang dijailin sama orang gitu ya. Itu SD saya rasakan gitu. Tapi alhamdulillahnya nggak terlalu seperti dibully seperti itu, enggak, karena saya alhamdulillahnya ada ilmu lah, ada rajin, ada ini, jadi tahu kalau misalkan kebablasan saya bisa melapor atau apa, jadi saya nggak tahu. Jadi jangan sampai udah mah pendiam, pemalu, bodoh lagi gitu kan, maksudnya nggak mau, nggak, kurang ilmu, nah itu malah kacau gitu. Nah terus kemudian sampai SMP saya juga masih cenderung relatif pendiam, pemalu, kurang bersosial gitu. Makanya dulu ketika orang tua saya menawari tinggal di kos ketika SMP gitu, saya menolak itu karena emang saya sadar bahwa saya kurang bersosial gitu. Makanya saya meminta untuk tinggal di pesantren gitu, supaya melatih saya agar bisa nggak jadi orang pemalu, bisa bersosial kayak gitu. Terus juga ketika SMA gitu, SMA saya pun sama Mas, alhamdulillahnya bersosial masih ada, masih udah naik level, saya udah berani bersosial, udah berani sekolah jauh gitu di Jawa Tengah gitu. Nah eee, nah soal sosial saya udah agak mendingan gitu, udah gak terlalu takut sama orang baru. Tapi masalah ngobrol, saya saat itu masih kaku, masih sulit banget gitu. Hal sepele aja gitu kan, ketika ngobrol satu angkatan sekelas gitu 40 orang. Nah sekelas ngobrol tentang laporan apa, kerja apa gitu, laporan organisasi lah saya. Itu tuh nggak tahu kenapa saya ngobrol tuh kayak orang maling itu kan, ngobrol ini ngobrol tuh dia eh kayak ae gitu kan, bingung gitu, padahal kan cuma ngobrol doang dan di depan teman angkatan gitu ya. Dan sebenarnya saya tuh gak harus
ragu ngobrol itu soal ngobrol kok susahnya minta ampun gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, saya di masa SMA ini saya sadar gitu, oh saya berarti kurangnya di sini. Akhirnya disitulah saya mulai mencoba pengen nulis. Siapa tahu bakat saya di nulis gitu. Karena kalau tahu bicara kurang bagus ya saya cari-cari aja yang lain gitu. Dan saya mulai tertarik dengan dunia kepenulisan gitu. Ya alhamdulillah gitu. Terus masa S1 gitu. Saya saya alhamdulillah dari keputusan itu akhirnya saya terlanjutkan lagi ikut jurnalis, dan saya masih ingat alasan kenapa saya ikut jurnalis gitu ya. Itu kan jurnalis itu kayak keren gitu ya, ngobrol wawancara sama orang-orang gitu. Terus dibikin berita. Nah, kayaknya keren, bakal bisa ngelatih gitu kan. Kalau misalkan jurnalis, wartawan gitu, kalau dia gak bisa ngomong, ya gak mungkin, gak boleh, bukan gak mungkin, tapi gak boleh, gak bisa ngomong itu. Karena kalau misalkan wawancara orang, dan dia pertanyaannya kurang bermutu, gak nyambung sama judul, atau kurang dekat dengan tokoh yang diwawancarai, ya itu tulisannya kurang matang kayak gitu. Dan ya saya ingat alasan saya pengen masuk jurnalis itu supaya bisa ngomong gitu. Terus saya juga ikut duta kampus, duta santri, duta shampoo mungkin kalau ada. Nah, alasannya iya biar bisa makin ngobrol tuh pede gitu, kayak orang-orang itu kayak bagus gitu, bisa ngobrol gitu. Nah, saya sederhana itu gitu. Ya, sesederhana itu. Jadi, tapi alhamdulillah gitu ya, dari semua capaian saya itu sebenarnya kepingin saya nggak muluk-muluk gitu, nggak jadi orang terkenal, enggak. Tapi cuma pengen bisa ngomong gitu aja gitu. Nah, jadi intinya alhamdulillah dari bisa ngomong itu eh saya diundang, saya ikut juara lomba nulis. Ini saya bisa ngobrol, bisa tampil jadi orang normal. Dalam arti di publik tuh saya nggak takut ngobrol dengan orang baru. Saya bisa bersosialisasi ini itu. Alhamdulillah banget, itu kayaknya capaian yang lebih dari sekedar juara 1 tingkat nasional, juara apa itu mah itu mah sekejap aja, tapi bisa ngobrol, bisa bersosial, itu alhamdulillah banget gitu. Dan disitulah sejak saya udah terbuka, saya menjadi orang berani yang bisa memberikan keputusan untuk diri saya sendiri gitu. Karena dulu tuh saya kan takut, itu penakut, pendiam, itu pemalu, itu kan sepaket ya. Nah kadang saya ragu memberi keputusan. Oh ya, saya pernah pas zaman SMA saya masih ada teman saya bilang gini, Fadlar kamu tuh kayak orang bingung gitu, kesini kesana bingung, apa-apa bingung. Nah itu iya, karena saya masih takut apapun gitu kan, takut ketemu orang, takut memutuskan sesuatu, takut ini, takut itu gitu ya. Nah alhamdulillah sejak saat itu alhamdulillah gitu ya, saya berani memutuskan sesuatu. Saya ikut lomba ini itu sendirian, ngurusin ini itu sendirian, ya sampai S2 pun gitu ya, itu banyak banget. Jadi hidup itu adalah rangkaian keputusan-keputusan kecil yang kita ambil. Bahkan hari ini besok mau ngapain itu harus harus dilatih kemampuan kita untuk memberikan keputusan untuk diri kita sendiri gitu. Nah, tapi ini bukan berarti kita menghilangkan jiwa tawakal, bahwa pemilik hari esok itu adalah misteri. Pemilik hari esok itu adalah Allah Subhanahu wa taala, yang kita tidak tahu besok itu mau kayak gimana. Tapi setidaknya ketika kita bisa merencanakan, bisa mengambil keputusan untuk besok. Misalkan besok saya ada janji ini, besok saya gak mau ngambil janji ini karena ini. Nah, setidaknya ketika kita bisa merencanakan dengan baik,
Itu kita bisa bertafakur bahwasanya rencana-rencana yang bagus itu kan pasti diawali dengan maksudnya kejadian-kejadian atau hal-hal yang kita capai dengan sesuai cita-cita itu pasti diawali dengan perencanaan yang matang yang baik. Maka Ustadz Sayyid Nursi mengajarkan kepada kita bahwa eh, jadikanlah kehidupan sehari-hari sebagai wahana bertafakur gitu. Bahwa misalkan kita melihat dunia ini kok bagus, rapi, teratur, siang jam segini, malam jam segini, kok pas, enak untuk tidur. Nah, ini kan teratur ya. Kira-kira kalau misalkan ini adalah hukum alam gitu, kok bisa ya bisa membuat dunia ini teratur gitu. Emang alam yang bernyawa gitu misalkan, emang bisa ya mengatur dengan sedemikian rapih, sedemikian terkelolanya. Nah, maka Profesor Quraisy Shihab bilang bumi ini adalah bumi cinta. Nah, kok jadi katanya Ustadz Habibur Rahman Arsy-Razi ya. Jadi intinya jadi kalau menurut Profesor Quraisy Shihab yang dinarasikan dengan seirama juga dengan Ustadz Habibur Rahman, bumi ini adalah bumi cinta gitu. Keteraturan ini karena digerakkan oleh cinta. Allah itu rotasi bumi itu harus segini, jangan cepet banget, jangan muternya buru-buru, itu nggak bagus untuk keseimbangan bumi misalkan. Jadi apa-apa yang diatur dengan cinta itu jadinya akan indah gitu ya. Jadi kalau yang tanpa cinta itu kan dia kesusu, tergesa-gesa. Nah, itu biasanya hasilnya nggak bagus gitu. Makanya kita pun ketika kita akan merencanakan sesuatu itu kita harus dimulai dengan keberanian dalam membuat keputusan. Saya pengen A, maka harus ke A dan harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan A ini gitu. Nah, jadi menurut saya ya kembali ke topik untuk soal berani. Itu keberanian adalah sebuah sikap kita yang dilakukan secara sadar untuk mengambil keputusan-keputusan kecil yang sederhana tapi dia akan berdampak gitu. Ya, karena keberanian sejatinya bukanlah watak yang ya itu emang ya kadang ada watak yang menjadi dia tuh karakternya berani, tapi sebetulnya itu bisa diasah oleh diri kita sendiri. Maka ibrohnya adalah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kita nggak bisa merubah sesuatu kecuali dengan ikhtiar kita. Jujur ya, saya tuh pengen dulu itu jadi orang baik, jadi orang jadi orang yang bermanfaat atau keluarga mengharumkan, tapi itu gak cukup untuk itu. Tapi yang saya rasakan tuh emang saya tuh ya bersusah payah gitu untuk merubah diri sendiri gitu. Orang bilang be yourself, jadilah diri sendiri gitu, jangan pengen jadi orang lain. Itu orang bilang kayak gitu, tapi saya apa iya gitu, yang itu salah gitu. Makanya ketika saya ngobrol sama orang yang ekstrovert, yang bisa ngobrol, saya tuh deketin dia, gimana dong caranya gini 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 gitu. Dia bilang jangan mau jadi orang lain gitu. Aku bilang apaan sih, aku butuh ngobrol, butuh bisa ngobrol, butuh bisa berani. Akhirnya saya nggak mengimani kata-kata be yourself, tapi be the best version of you gitu. Jadi jadilah versi terbaik untuk diri kita sendiri. Itu semoga teman-teman yang mendengarkan bisa mengambil sebutir dua butir yang baiknya dari obrolan ngalor ngidul ini, yang buruknya bisa di skip aja. Terima kasih teman-teman.